Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Kak Atina Amelia. Dia ini seorang senior technical writer di perusahaan Zalora nih teman-teman. Nah, kali ini kita bakal mengadakan podcast berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Kak Amel. Boleh silakan diperkenalkan dirinya dulu Kak Amel. Halo, aku Amel. Tadi ya kayak yang dia disebut, aku kerja di Zalora as a senior technical writer. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja nih teman-teman. Nah, di pertanyaan yang satu ini, Kak Amel ini bisa nggak ceritain tentang posisi Kak Amel waktu di Zalora dan tanggung jawab utamanya apa aja? Jadi waktu aku di Zalora jadi senior technical writer, di situ aku tuh sebenarnya untuk job desk utamanya aku adalah menulis deskripsi dari produk-produk yang masuk ke Zalora. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja baju Zalora nih, kan suka ada deskripsi ya. Nah, itu tuh yang bikin tim aku sebagai technical writer. Nah, tapi untuk kayak job desk sampingannya, kita tuh juga selalu mengkalibrasi size chart yang masuk ke barang-barang yang dijual di Zalora. Jadi kita harapannya bisa mempermudah gitu ya pembeli buat nggak keliru nih untuk pilih ukurannya. Kita bikin selengkap mungkin. Nah, selain itu aku dan tim juga membantu menerjemahkan produk-produk Zalora yang di luar Indonesia kayak Malaysia, terus Filipina, Singapura. Kita bantu terjemahkan untuk bisa masuk ke Zalora Indonesia. Kurang lebihnya gitu sih untuk pekerjaan aku. Jadi ini informasi buat kalian yang mungkin kurang familiar dengan perusahaan Zalora. Jadi perusahaan Zalora itu kayak perusahaan stylist gitu ya kayak. Iya. Nah, kayak fashion gitu. Nah, si Kak Amel ini kerjanya itu sebagai senior technical writer, bagian mendeskripsikan barang-barang dari Zalora ya. Nah, lanjut aja ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Untuk Kak Amel, bagaimana sih Kak Amel ini pertama kali bergabung di Zalora? Terus tantangannya itu biar bisa bergabung ke Zalora itu apa aja? Kayak pendidikannya, terus tantangannya, mungkin saat diterima gimana gitu rasanya. Aku coba jelasin dulu dari gimana sih aku bisa masuk ke Zalora. Jadi awalnya itu sebelum kerja di Zalora itu kan aku kerja di media, bener-bener dari baru lulus kuliah aku kerja di media. Nah, akhirnya aku tuh kayak kenapa gak nyoba ke e-commerce ya, karena sebenarnya lulusan dari jurusan kuliah aku adalah fashion design, yang mana sebenarnya masih nyambung banget kan kalau aku kerjanya itu ke fashion retail, kayak nggak melulu ke fashion media. Akhirnya aku kayak coba-cobalah, saat itu aku apply-nya itu ke Zalora dan Tokopedia. Tapi ternyata alhamdulillah yang rezeki itu adalah Zalora, dan dia kayak alhamdulillah juga kayak smooth aja gitu proses wawancaranya, cepat juga waktunya, jadinya mulailah keterima di Zalora. Nah, tapi pas udah masuk Zalora tantangannya banyak ya gitu. Jadi kayak seperti yang orang bilang gitu, kalau perusahaan besar berarti tanggung jawab lebih besar. Nah, itu benar banget karena aku jujur kerjanya cukup hampir 24/7 gitu. Apalagi aku itu masuk di Zalora 2019. Nah, pas 2020-nya adalah COVID, yang mana WFH dong. Nah, itu tuh bener-bener yang namanya WFH tuh kayak perbedaan waktu tidak bekerja dan bekerja tuh tipis banget. Dan pekerjaan di divisi aku juga lebih banyak pastinya. Nah, itu tantangannya sih. Nah, yang kedua tantangannya adalah bagaimana kita bisa mentranslate atau memilih unique selling point biar bisa nge-catch pembeli buat beli produk yang ada di website kita. Jadi waktu COVID itu kerjanya di rumah ya? Terus kalau semisal kerjanya 24 jam itu gimana aja sih Kak? Kan berarti dulu kakak belum
belum ini ya, belum nikah ya. Iya, 2019 betul. belum nikah. Betul. Nah, jadi pekerjaan di Zalora ini 24/7 kakak bisa ini bisa ngelawatin hari-harinya dengan tenang atau gimana nih kak? Kalau dibilang dengan tenang, sungguh tidak tenang. Tapi sebenarnya Zalora itu memberikan apa ya? Memberikan benefit yang sesuai banget lah sama porsi kerjanya. Jadi emang kayak kerjanya tuh pressure tinggi, tapi dia tuh memberikan benefit yang baik gitu buat kita, kayak secara gaji, secara bonus, secara tunjangan WFH, secara karir. Aku pun pas awal masuk tidak langsung senior, tapi alhamdulillah mendapat promosi gitu. Bayangkan di tengah COVID guys, di saat orang tuh pada PHK, aku malah promosi gitu kan, kayak sesuatu yang harus disyukuri gitu. Nah, tapi kalau ditanya 24/7 nya gimana, sebenarnya lebih ke aku nggak tahu ya, ini tuh aku yang nggak bisa handle waktu atau gimana. Tapi kerjaan aku itu kan emang dari batch ke batch. Jadi batch harus selesai, masuk batch 2, masuk batch 3. Itu benar-benar dari hulu ke hilir gitu. Yang mana kalau terhambat di divisi aku, pasti akan terhambat juga untuk naik ke website. Nah, akhirnya selama jam kerja dari jam 9 sampai jam 6 itu aku pasti ngerjain deskripsi itu sama teman-teman aku, sama tim aku, dan job desk yang lainnya yang tadi aku sebutkan. Nah, setelah waktu bekerja itu berakhir, barulah ini kita ngerjain project-project yang memang sebenarnya sama Zalora itu diwajibkan nih, kita tiap bulan tuh punya project yang berimpact ke perusahaan. Jujur baru pegangnya itu setelah jam kerja. Jadi contoh ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya aja nih ya teman-teman ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Komunikasi antar tim atau divisi di Zalora itu gimana sih Kak Amel? Kan Kak Amel kan sebagai senior technical writer nih, pasti yang bisa memimpin komunikasi antar timnya atau divisinya di Zalora gitu. Boleh diceritakan Kak? Oke, jadi kebetulan ya dari kata Denny, saat itu senior technical writer-nya cuma aku, dan abis senior itu langsung manajer, yang mana manajer kan sebenarnya lebih nggak touch ya sama lapangan tuh gitu, nggak terlalu touch, dia touch-nya itu melalui aku. Jadi itu tuh bener-bener komunikasi tuh harus bener-bener baik, apalagi dulu teman-teman aku yang aku rangkul itu adalah Gen Z semuanya, literally Gen Z, kelahiran 99 sampai 2000 semua, sedangkan aku kan 95 ya gitu. Jadi kayak aku benar-benar harus pendekatannya nih, harus lihat juga nih mereka kan Gen Z, sukanya gimana ya pendekatannya. Jadi komunikasi itu dan pendekatan adalah sesuatu yang memang harus tidak bisa dipisahkan. Jadi manajernya itu nggak ikut langsung terjun ke lapangan, tapi melalui Kamel baru ke tim Kamel. Betul kayak gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Kamel bisa ceritain nggak sih proyek atau pencapaian yang paling Kamel banggain gitu? Kan kata Kamel kan tadi kan ada beberapa proyek-proyek itu kan dari Zalora ya, bisa diceritain ya? Oke, waktu itu ada sebenarnya proyeknya ini berdua sama teman aku waktu itu. Jadi waktu itu tuh kita pernah bikin guideline yang isinya tuh benar-benar kayak guideline yang terperinci. Nah waktu itu adalah peralihan di mana Zalora itu fashion banget ya, sampai tahu juga fashion banget. Dia tuh mau mulai bergeser nih Ben, mau ada make up, mau ada home and living yang kayak produk-produk kayak gitulah. Nah itu kan yang mana sellernya pasti masih bingung banget nggak sih, kayak data apa ya yang harus kita siapin untuk bisa dibuat deskripsinya. Nah itu aku sama temanku benar-benar yang bikin guideline dari berbagai kategori, mulai dari beauty, home and lifestyle, terus juga barang-barang baby and kids. Itu tuh benar-benar kita satu-satu tuh kita bikin sedetail mungkin. Itu yang pertama. Kedua, kita waktu itu ini berdua juga sama temanku, kita bikin Zalokal, di mana Zalokal itu adalah berisi dari produk-produk lokal yang masuk ke website Zalora gitu. Jadi kayak produk-produk dari Indonesia ini dia masuk ke website Zalora ini.
dengan segmen Zalora. Berarti kalau misalnya project-project ini tuh kayak yang project yang pertama itu tadi kan tentang white line ya? Betul. Kayak petunjuk gitu ya? Betul. Oh, jadi petunjuk buat resellernya biar dia tuh bisa menjual barang sesuai kategori, teman-teman. Tuh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nih ya. Di pertanyaan selanjutnya, gimana sih Zalora ini menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan? Kayak tadi kan kami kan bikin suatu project, itu kan projectnya juga buat reseller ya. Reseller itu kan termasuk pelanggan juga nih. Nah, gimana sih caranya Zalora ini menjaga kualitas pelayanannya itu gitu? Oke, ini menarik ya, karena bisa dibilang Zalora itu dia tuh sistem bisnisnya dua, B2B, business to business, dan B2C, business to customer. Jadinya mereka tuh mencoba memperkuat kualitasnya ke kedua itu, ke B2B dan B2C. Kalau untuk yang B2B sendiri, mereka tuh cukup sering kayak ngasih training kayak barang-barang apa sih sebenarnya yang cocok dan memang sebenarnya banyak dicari secara search engine oleh customer-customer di Indonesia ini. Mereka masih nah salah satunya guideline itu juga buat bantu ke B2B ya, ke seller, jadi business to business. Kalau untuk B2C, kita itu sering banget ngerekap yang namanya komen-komen atau survei kepuasan masyarakat yang dikasih dari tim contact center ke kita. Itu kita rekap, aku pilah mana yang masuk ke divisi aku, dan itu kita diskusiin bagaimana cara memperbaikinya. Salah satunya itu tadi measurement sama size chart itu salah satu big deal ternyata untuk para customer kita. Jadi kita benar-benar tiap minggu ada kalibrasi terkait measurement yang masuk ke website kita. Jadi ini kalau misal pelayanannya itu udah lumayan bagus ya teman-teman, kayak dari B2B tadi ya, B2B tadi dia pakai guideline buat resellernya gitu. Terus kalau untuk B2C by to customer ya. Betul. Jadi kita dari survei kepuasan masyarakat. Gitu. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih pelayanannya dari Zalora ini dia tuh melalui survei kepuasan masyarakat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kalau misalnya yang dari tadi Kak Amel jelasin tentang kualitas pelayanan kepada pelanggan, nah ini tuh Kak Amel punya nggak sih solusinya itu buat menangani keluhan pelanggan ini secara langsung? Nah, terus itu prosesnya itu gimana buat menangani keluhan-keluhan pelanggannya? Gitu. Nah, biasanya kalau keluhan-keluhan yang tadi udah direkapi sama tim contact center dan aku bilang, kita tuh nge-scrubbing lagi deh, kita nge-scrubbing lagi mana yang valid, mana yang invalid. Terkadang kalau yang invalid itu adalah kayak sentimen pribadi gitu loh. Ya, jadi kayak sebenarnya ya udah oke kok dari Zalora, misalnya Zalora kan ada pengembalian 30 hari. Nah, dan dalam proses refund itu kan pasti nggak cuma sehari 2 hari gitu kan, pasti bisa sampai 3 hari. Nah, itu adalah SOP yang sebenarnya kita udah nggak bisa otak-atik, karena itu kan udah berdasarkan riset panjang dong biar sampai ke SOP itu. Nah, biasanya kayak gitu kita invalid. Tapi kalau memang ada yang valid nih, kayak misalnya ini kok banyak typo ya gitu di deskripsinya, atau ini kok apa namanya nggak sesuai ya unique selling point-nya, barangnya dress tapi di deskripsinya kemeja ditulisnya. Nah, itu kita beneran harus improve banget di situ. Gitu. Berarti kalau misalnya dihitung, Kak Amel ini udah bekerja di Zalora itu berapa tahun? Kalau saya boleh tahu. Sebenarnya kalau di Zalora aku udah 4 tahun gitu. 4 tahun ya. Berarti kalau dari 2019 4 tahun berarti sudah 2023. Ya. Berarti 2023 Kak Amel gimana? Kebetulan aku resign, tapi waktu itu sebenarnya concernnya karena aku kan menikah ya waktu itu, dan walaupun Zalora WFH, aku merasa masih keteteran gitu. Jadi aku mencari yang lebih low, yang lebih santai aja kerjaannya. Oke. Nah,
Itu aja podcast kita kali ini ya teman-teman ya. Makasih Kak Amel sudah bersedia sebagai narasumber pada hari ini. Kita langsung tutup aja ya. Dadah teman-teman. Terima kasih yang telah